Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Saatnya kita akan ada di dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami. Karena hari ini Tuhan mengizinkan kami ada di hadapan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan saatnya kami akan menyampaikan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, agar hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengar firman-Mu, kami boleh diperbaharui dalam kehidupan kami, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami sadar bahwa hidup kami hanya karena firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan pada minggu ini terambil dari Yesaya 61 ayatnya yang ke-10 sampai dengan Yesaya 62 ayatnya yang ke-3. Lalu dilanjutkan dengan Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Jadi yang pertama Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan 62 ayat 3. Lalu Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun yang menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja-raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur, atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, dan telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya ikut heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, selamat Natal. Dan selamat ada di minggu terakhir tahun 2020. Minggu yang ke-52 saat ini. Dan kita tahu sepanjang tahun 2020 ini kita beribadah di rumah. Hanya 11 hari minggu, hitungan saya, dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 15 Maret itu ada 11 hari minggu kita beribadah di gereja. Selebihnya sampai minggu terakhir di tahun ini kita beribadah di rumah. Pasti banyak yang rindu. Ingin beribadah di gereja, ingin bersama-sama bernyanyi. Sekarang bernyanyi tetapi di rumah masing-masing. Sekarang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dari rumah, dari alat elektronik kita masing-masing. Rasanya pasti lain. Dan ini tidak pernah kita bayangkan di awal tahun lalu. Di tanggal 1 Januari maupun tanggal 5 Januari ketika hari Minggu pertama di bulan Januari di tahun 2020. Kita tidak membayangkan kalau kita akan bergereja di rumah, melakukan aktivitas dari rumah. Awal-awal pandemi dulu kan kita berpikir, oh nanti Paskah pasti sudah ke gereja. Ternyata Paskah belum. Nanti Juni belum juga, dan sampai hari ini. Bermacam-macam tanggapan mengenai pandemi menjadi diskusi kita di grup WhatsApp maupun di percakapan sehari-hari di rumah. Kapan pandemi ini akan berakhir? Mengapa pandemi ini terjadi? Saya sudah tidak kuat lagi dengan keadaan. Ya,
keadaan ini memang merupakan tulah dari Tuhan. Keadaan ini memang membahayakan. Keadaan ini tanda-tanda akhir zaman. Itu komentar-komentar kita. Ada yang berpendapat ini konspirasi bangsa-bangsa negara-negara besar yang mau jualan vaksin. Ya, semua pendapat, semua tanggapan ada menanggapi pandemi, menanggapi keadaan saat ini. Wajar. Wajar saja kalau hal itu terjadi. Karena memang kejadian ini begitu menyentak kita. Kejadian ini begitu membuat kita harus berpikir dan kita bergumul sedemikian kuat. Inikah Tuhan yang menghendaki dan akan datang itu? Inikah tulah yang Allah nyatakan bagi manusia yang sudah begitu banyak dosa? Atau ini tanda-tanda berkat pembaharuan dari Tuhan? Walau alam. Tapi bagi kita orang percaya, kita boleh percaya bahwa semuanya ada di bawah kendali Allah. Terlepas dari pro kontra dari pandemi yang saat ini terjadi. Di minggu terakhir tahun 2020, kita diingatkan kembali bahwa kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi kita ada di dalam kasih dan kendali Dia, Sang Pencipta dan Pemelihara dunia ini. Dan minggu terakhir di tahun 2020 dalam kalender gerejawi, buku Almanak Kristen memberi tema berkat hidup dalam Tuhan. Berkat hidup dalam Tuhan. Ya, kita berpikir sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita tidak akan mendapat berkat celaka. Tidak ada namanya berkat celaka. Berkat itu kebaikan, itu dalam pikiran kita. Berkat itu kesuksesan, berkat itu keberhasilan. Dan Allah memberikan kepada orang yang beriman, orang yang dikasihinya. Ternyata saat ini di tahun 2020, berkat berupa bencana dan pandemi menjadi bagian kita. Mau orang pinter, mau rohaniawan dalam agama apa saja, terkena dampak. Mau orang kecil, mau orang besar dengan pendapatan yang besar, mau orang Indonesia, mau orang di benua lainnya, semua mengalami pandemi ini. Belajar dari kisah bangsa Israel dalam pembacaan Yesaya, dan belajar dari kisah Simeon dan Hana, mari kita melihat bagaimana orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Berkat hidup dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan memaknai berkatnya itu seperti apa. Berkat hidup dalam Tuhan. Kita membaca di dalam bacaan kita di dalam Yesaya 61. Latar belakang penulisan ini bukanlah pada saat bangsa Israel berjaya. Ketika penulis Yesaya, Trito Yesaya menuliskan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai," itu bukan dalam keadaan mereka menang perang, tetapi mereka dalam keadaan pulang dari pembuangan.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tanah yang dijanjikan Tuhan yang sudah 70 tahun mereka tinggalin. Mereka tinggalkan. Bukan tinggalin, mereka tinggalkan. Jadi 70 tahun mereka ada di pembuangan dan sekarang mereka kembali dari tanah pembuangan menuju ke tanah air mereka yang sesungguhnya. Tetapi di dalam kenyataan dan keberadaannya, mereka sebenarnya dalam keadaan porak-poranda. Kita membaca pasal 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti cahaya. Artinya dia akan terus ada di dalam pergumulan sampai dia melihat kebenaran seperti cahaya. Berarti saat itu kebenaran belum ada. Saat itu mereka sedang ada di dalam pergumulan dan keselamatan sedang mereka perjuangkan. Mereka mengamini, mereka meyakini bahwa Allah akan bertindak di dalam kehidupan mereka. Mereka akan terus bergumul dan mereka akan terus menyatakan kasih Allah. Karena itu panggilan mereka. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Berkat hidup dalam Tuhan belum mereka terima. Tetapi sedang berproses di dalam hidup mereka sama seperti Simeon dan Hana yang saat itu di bait Allah dan menggendong bayi Yesus. Mereka belum lihat seperti apa Yesus besarnya nanti. Mereka belum tahu bagaimana pergumulan Yesus. Tetapi mereka yakin bahwa di dalam diri bayi kecil yang tidak berdaya itu Allah berkenan menyatakan kasih dan kuasanya. Seperti apa pergumulan nanti Maria? Keadaan Maria? Tapi mereka percaya bahwa kehadiran Yesus menimbulkan pro dan kontra. Dan itu juga ada di dalam pergumulan Maria. Ya, mereka ada di dalam pergumulan bagaimana wujud kebenaran dan kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan Yesus sang bayi ini. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita saat ini juga belum tahu apa yang terjadi di tahun depan setelah hari Minggu ini. Setelah tanggal 27 ini, besok tanggal 28 dan tanggal-tanggal selanjutnya akan terjadi seperti apa. Tetapi kita percaya bahwa Allah tetap ada, memberkati seluruh umat. Dan kita adalah orang-orang yang hidup di dalam berkat Tuhan itu. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu dan Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Itu nubuatan dari Yesaya kepada bangsa Israel. Kepada saya dan kita semua yang percaya yang menjadi umat Tuhan. Kita tahu bahwa ada rahmat Allah yang Allah sediakan kepada setiap orang yang percaya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kita hidup dari percaya, bukan karena melihat. Oleh karena itu, kalau kita ada sampai di minggu terakhir tahun 2020 ini,
Ini karena kasih dan pemeliharaan Tuhan semata. Dan kalaupun kita diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru, 2021, yang tinggal beberapa hari nanti, itu juga perkenanan Tuhan. Berkat hidup dalam Tuhan adalah proses yang terus menguatkan kita menjalani pergumulan-pergumulan ini. Percaya pada penyertaan dan tindakan Tuhan. Mengakui bahwa Allah ada di dalam setiap perkara-perkara. Kalau di grup-grup WhatsApp dikatakan konspirasi, akhir zaman, bukan itu fokus kita. Kapan Tuhan datang, hanya Allah yang tahu. Fokus kita bukan kapan, tetapi bagaimana kita menanggapi seluruh kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan. Kita berproses bersama dengan Dia. Kita berproses di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk ada di dalam kebenarannya, percaya bahwa keselamatan sedang dikerjakannya. Kita tahu nanti akan ada sinar terang yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Dan semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Jangan bertanya kapan pandemi ini berakhir. Atau mengapa pandemi ini terjadi. Tapi mari kita melihat bagaimana kita mengatasi pandemi ini bersama dengan Dia. Bukankah kita adalah orang-orang yang telah merasakan berkat-Nya? Sampai hari ini Dia memelihara kita, mengizinkan kita menikmati pergumulan ini. Mari kita terus berproses untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita disebut sebagai mahkota keagungan bagi Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Kami masuk di dalam orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Biarlah hal itu menjadi keyakinan dalam diri kami, sehingga kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersyukur karena kami boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini, meskipun dalam segala keterbatasan, dan kami boleh ada di minggu terakhir di tahun ini. Bapa Surgawi, ini pun kemurahan-Mu, dan kami rindu untuk dapat memasuki tahun 2021 dalam berkat pengasihan-Mu. Tolonglah kami ya Allah. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan terus menolong para pemimpin bangsa kami agar mampu mengatasi pandemi ini dan kembali memulihkan perekonomian dan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan segenap para menteri, kiranya mereka terus bekerja keras dalam hikmat dan pengasihan Tuhan, sehingga mereka pun terus ada di dalam upaya-upaya untuk kembali dalam penataan bagi bangsa dan negara kami. Kami mendoakan TNI dan Polri dan mereka yang bertugas di perbatasan-perbatasan. Kiranya Tuhan menolong mereka semua agar mampu menjaga kestabilan keamanan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan para tenaga kesehatan,
mereka yang bekerja di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi, mereka yang ada sebagai tenaga medis maupun non-medis. Tuhan menambahkan kesehatan kepada mereka untuk mereka terus bekerja bagi kemanusiaan, bekerja merawat mereka yang dalam derita sakit. Bapa Surgawi, kami mendoakan mereka semua. Biarlah cinta kasih Tuhan menopang mereka. Saudara-saudara kami yang ada di tempat pengungsian, mereka yang masih harus mencari berkat-berkat Tuhan dalam keterbatasan mereka. Mereka bekerja di sektor informal, Tuhan menyediakan berkat bagi mereka. Gerejamu di muka bumi ini pun kami bawa kepadamu. Kiranya hikmat Tuhan terus memimpin gereja-gerejamu, memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami, sehingga kehadiran kami, kehadiran gereja-gerejamu mampu membawa kemuliaan Tuhan dan membawa harapan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami mendoakan gereja kami Pou Kelapa Gading. Kiranya Allah memberkati kami majelis jemaat yang saat ini sedang menyusun program dan anggaran untuk tahun 2021. Kiranya Allah menolong seluruh komisi-komisi yang ada dan perbendaharaan yang ada, agar mampu menata layani apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami semua. Sehingga pelayanan kami dalam jemaat Pou Kelapa Gading boleh berdampak bagi lingkungan di mana kami berada. Kami mendoakan ya Tuhan untuk rencana-rencana kami di tahun 2021. Allah yang menyertai setiap rencana-rencana kami. Jemaat kami yang bersyukur dengan hari ulang tahun mereka, kiranya Tuhan hadir menyempurnakan syukur mereka. Kami bersama dengan anak Sevanya, kami bersama dengan Bapak Yonas Hendrik Kalesaran, bersama dengan Saudara Christian Adi Saputra, anak Valeria Orly Natania, Saudara Adrian Noel Pais, Saudari Risel Tasya Nainggolan, Ibu Christine Siagian Panggabean, Ibu Grace Natali Bornok Siahaan, Bapak Marojahan Sutarduka Hutagalung. Hadirlah dalam kehidupan mereka Bapa, dan sempurnakan sukacita mereka dengan kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Kami pun mendoakan untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan dan karena berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mendoakan juga mereka yang terus bergumul dengan usia lanjutnya dan dengan kesehatan mereka yang menurun. Kami mendoakan Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Ibu Lincendun, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Angelina Maria Laramunde Takumangsang, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar. Kasih-Mu bersama dengan mereka Bapa, pertolongan-Mu bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Bapak Surgawi, di jemaat kami juga banyak yang sedang menjalani pengobatan isolasi mandiri. Tuhan hadir bagi mereka, menopang mereka. Kami berdoa untuk kami semua, tambahkan kekuatan dan juga kesehatan bagi kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami terus mampu menghadirkan berkat pengasihan Tuhan. Kami bersama dengan keluarga Ibu Wahyu Trikora Iriani, keluarga Bapak Daud Marpaung, keluarga Bapak Dendi Tohata, keluarga Bapak Ronald Newton,
keluarga Bapak Mario Markus Toar Hutagalung, keluarga Bapak Erik Siahaya. Keluarga-keluarga ini adalah milik Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka dan hadirlah senantiasa dalam kehidupan mereka, menguatkan di setiap pergumulan-pergumulan mereka. Bapa Surgawi, kami menyerahkan rencana kami untuk memasuki tahun 2021 ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hadirlah menopang kami senantiasa dengan berkat-Mu. Karena kami sadar kekuatan kami hanya dari Yesus Kristus, Tuhan Allah yang menjadi sahabat kami. Dan dalam pengasihan-Mu Bapa, doa ini akan kami naikkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah karya kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam berkat-Nya dan percaya pada penyertaan-Nya. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 589, bait 1 dan 2. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan inilah janji dan jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.